Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan pada bab struktur modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi Widya Sasongko, NIM 2023-53095, dengan rekan saya Tirta Wahyu Firmansyah 2023-53101, Nalendra Cahaya Dia dengan NIM 2023-53102, ada Selamat Ahmad Faisal dengan NIM 2023-53103, Nanda Bagus Yulianto dengan NIM 2023-53142, dan Editor Sumai Fajar dengan NIM 2023-53148. Yang pertama materi presentasi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga penjelasan, keempat latihan soal, dan kelima ada penutur. Pendahuluan yang pertama, struktur modal merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan karena menentukan bagaimana perusahaan membiayai operasi dan investasinya. Komposisi utang dan modal sendiri mempengaruhi tingkat risiko dan keuntungan yang dapat dicapai. Struktur modal juga berkaitan dengan penggunaan leverage, DOL, DFL, dan DCN yang menentukan seberapa besar perubahan penjual dan beban tetap mengaruhi laba perusahaan. Semakin tinggi leverage, semakin besar potensi laba sekaligus resiko. Oleh karena itu, pemahaman struktur modal dan analisis leverage sangat penting untuk membantu perusahaan menentukan proporsi pendanaan yang optimal dan seimbang antara risiko dan profitabilitas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Selamat Ahmad Faisal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai struktur keuangan. Struktur keuangan sendiri merupakan keseluruhan susunan sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Komponen pendanaan ini mencakup utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, namun hanya berfokus pada pendanaan jangka panjang, terutama perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Pemahaman terhadap dua konsep ini penting untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola pembiayaan yang terkait langsung dengan risiko dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya yaitu ada leverage, yakni operating leverage. Leverage operasi timbul karena perusahaan memiliki biaya tetap operasional seperti sewa, gaji tetap, dan pengusutan. Tingkat leverage operasi menunjukkan seberapa besar perubahan penjualan dapat mempengaruhi laba operasi atau EBIT. Ketika biaya tetap operasional tinggi, perubahan kecil dalam penjualan dapat menyebabkan perusahaan besar pada EBIT, sehingga risiko operasional meningkat. Yang kedua ada financial leverage. Leverage keuangan muncul dari penggunaan pendanaan berbasis utang yang menimbulkan beban bunga tetap. Tingkat leverage keuangan menggambarkan seberapa sensitif laba bersih atau EPS terhadap perubahan EBIT. Penggunaan utang yang besar dapat meningkatkan potensi keuangan pemilik modal, namun juga membuat laba lebih berfluktuasi karena adanya kewajiban pembayaran bunga. Untuk pembahasan berikutnya akan dipaparkan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya ada pembahasan Degree of Operation Leverage atau DOL. DOL digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan EBIT akibat perubahan penjualan. Nilai DOL yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur biaya tetap yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan EBIT sangat sensitif terhadap perubahan penjualan, sehingga resiko operasional perusahaan semakin besar. Perhitungan DOL diperlukan untuk menilai stabilitas operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Rumus DOL sama dengan persen delta EBIT dibagi persen delta sales. Selanjutnya ada Degree of Financial Leverage atau DFL. DFL menggambarkan seberapa besar perubahan laba bersih atau EPS akibat perubahan EBIT. Nilai DFL yang tinggi menandakan penggunaan utang yang intensif dalam struktur modal. Kondisi ini membuat laba bersih
lebih peka terhadap perubahan EBIT. Dengan demikian, DFL membantu perusahaan mengevaluasi apakah peningkatan penggunaan utang akan memberikan manfaat atau justru memperbesar risiko finansial akibat beban bunga yang tinggi. Nah, rumus DFL sendiri yaitu DFL sama dengan persen delta PAT dibagi persen delta EBIT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hubungan DOL dan DFL atau combined leverage. DOL dan DFL saling berkaitan dalam memengaruhi kinerja perusahaan. DOL mencerminkan risiko operasional, sedangkan DFL mencerminkan risiko finansial. Ketika kedua nilai leverage tinggi, perusahaan memiliki risiko gabungan yang besar karena perubahan kecil dalam penjualan dapat mengakibatkan perubahan besar pada EPS. Leverage gabungan atau combined leverage memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa besar sensitivitas laba per saham terhadap perubahan penjualan. Selanjutnya teori struktur modal. Dalam analisis struktur modal terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan. Salah satunya adalah teori trade-off yang menekankan adanya keseimbangan antara manfaat penggunaan utang seperti penghematan pajak dan risiko kebangkrutan akibat beban utang yang terlalu besar. Selain itu, terdapat pula pendekatan pecking order yang menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mendahulukan pendanaan internal sebelum menggunakan utang atau menerbitkan saham baru. Teori-teori ini membantu perusahaan menentukan komposisi pendanaan yang paling efisien sesuai kondisi operasional dan risiko yang dihadapi. Pemilihan struktur modal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Stabilitas penjualan, 2. Tingkat pertumbuhan perusahaan, 3. Struktur aset yang dimiliki, 4. Sikap dan preferensi manajemen, 5. Kondisi industri dan hubungan dengan pemberi pendanaan. Selanjutnya analisis EBIT EPS. Analisis EBIT EPS digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif pendanaan berdasarkan dampaknya terhadap laba bersama. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan struktur modal yang memberikan tingkat EPS tertinggi pada tingkat EBIT tertentu. Analisis ini juga membantu menemukan titik indiferensi, yaitu titik di mana dua alternatif pendanaan menghasilkan nilai EPS yang sama. Dengan demikian, analisis EBIT EPS berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pendanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Pada kali ini kami akan membahas mengenai latihan soal pada studi kasus struktur modal. Yang pertama yaitu perusahaan ABC padat karya, harga jual produk per unitnya adalah 2.000. Kemudian untuk biaya tetapnya yaitu 20 juta dan biaya variabel 1.500 per unit. Pada 2018 volume penjualan 100.000 unit dan pada tahun 2019 sebesar 120.000 unit. Berapa DOL perusahaan tersebut? Diketahui bahwa harga jual per unitnya adalah 2.000, kemudian biaya variabelnya adalah 1.500, maka keuntungan dari penjualan tersebut adalah 500 per unit. Untuk biaya tetap yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya pada volume dasar 2018 adalah 100.000 unit dan pada volume dasar tahun 2019 120.000 unit. Kenaikan ini sebesar 20%. Selanjutnya yaitu total kontribusi 2018 diambil dari volume dasar 2018 dikali margin, yaitu 100.000 dikali 500 yaitu 50 juta. EBIT dari 2018 yaitu total kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, yaitu totalnya 30 juta rupiah. Selanjutnya untuk total kontribusi 2019 yaitu 120.000 dikali 500, totalnya yaitu 60.000. EBIT 2019 sendiri yaitu 40.000 diambil dari total kontribusi dikurangi dengan harga jual.
2019 dikurangi EBIT 2018 dibagi dengan EBIT 2018 dikali 100%. Maka didapatkan hasil 33,33%. Untuk rumus DOL-nya yaitu persen delta EBIT dibagi dengan persen delta sales. 33,33% dibagi dengan 20%, maka 1,67 dari DOL tersebut. Setiap kenaikan satu penjualan, perusahaan akan mengalami kenaikan EBIT sebesar 1,67. Dua, yaitu perusahaan XYZ pada modal mencatat informasi yang sama dengan perusahaan XYZ sebesar 60 juta dan biaya variabel hanya 1000 per unit. Berapa DOL perusahaannya? Kita menggunakan konsep yang sama untuk perhitungannya dengan perubahan hanya pada biaya tetap sebesar 60 juta dan variabelnya 1000 per unit. Dengan didapatkan hasil total kontribusi pada 2018 sebesar 100 juta dengan EBIT 2018 40 juta dan pada EBIT 2019 sebesar 60 juta, maka persen delta EBIT yaitu 50%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Soalnya berbunyi perusahaan itu memiliki DOL 3 pada tingkat produksi dan penjualan tahun 2005 sebesar 100.000 dengan harga 1.000 per unitnya. Besarnya EBIT yang dihasilkan tahun 2005 adalah 10 juta. Di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu jika penjualan tahun 2006 diharapkan meningkat 20% dari penjualan tahun 2005, berapa EBIT perusahaan tahun 2006? Oke. Di sini kita ketahui bahwa DOL yang diharapkan itu ada 3. Terus volume penjualan 2005 itu ada 100.000 unit. Harga jual ada di 1.000 per unitnya. EBIT di 2005 ada 10 juta. 10 juta ya. Jika penjualan 2006 naik 20%, berapa EBIT 2006? DOL sama dengan persentase delta EBIT per persentase delta sales. Persentase delta EBIT sama dengan DOL dikali persentase delta sales. DOL kita ketahui 3, terus kenaikan yang diinginkan itu 20%, jadi 3 kali 20% ada 30%. Terus dari persentase delta EBIT itu kita ketahui itu selisih antara tahun 2006 sama 2005, maka EBIT 2006 dikurangi EBIT 2005 sama dengan 60%. EBIT 2005 sama dengan itu persentase dari 100% ditambah 60% dikali 10 juta, yaitu hasilnya 16 juta. Oke, untuk yang keadaan kedua itu jika EAT tahun 2005 sebesar 6 juta dan 2006 diharapkan naik menjadi 9 juta, berapa besar degree of financial leverage? DFL sama dengan persentase delta EAT per persentase delta EBIT. Persentase delta EAT yaitu yang sebelumnya itu kan kita ketahui di 9 juta, maka 9 juta dikurangi 6 juta per 6 juta sama dengan 3 per 6 atau 3 juta per 6 itu sama dengan 50%. Mengacu pada poin pertama yaitu yang dimana persentase delta EBIT itu ada di 60%, maka DFL kita ketahui itu persentase delta EAT yang sebelumnya itu 50% per persentase delta EBIT 60%, maka hasilnya ada di 0,83. Next. Kesimpulan dari presentasi kami, struktur modal berperan penting dalam menentukan cara perusahaan membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Komposisi antara utang dan modal sendiri mempengaruhi tingkat risiko serta potensi laba perusahaan. Melalui konsep reference bahwa DFL dan DCL perusahaan dapat memahami bagaimana perubahan penjualan dan beban tetap mempengaruhi laba, sehingga dapat menilai risiko operasional dan finansial dengan lebih tepat.
Dengan memanfaatkan teori struktur model serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas penjualan, struktur aset, dan kondisi industri, perusahaan dapat memilih proporsi pendanaan yang paling efektif. Analisis seperti EBIT, earning membantu membandingkan alternatif pendanaan sehingga perusahaan dapat menentukan struktur model yang optimal, seimbang antara risiko dan profitabilitas. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.